الحمد لله الذي أمرنا بأن نعمل الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها عن المهلكات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه خير العباد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Banatul Hail Dusun Subontoro, Kebon Duren, Ponggoh, Kabupaten Blitar, beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia kajian Ahad pagi yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini tentang Yaumul Hisab, tentang hari pembalasan. Ini sebagai refleksi atau muhasabah akhir tahun. Bahkan kalau di dalam Islam sebetulnya muhasabah itu kalau bisa dilakukan setiap hari, ya. Supaya apa? Supaya ya, hari ini atau setiap hari ya, kita menjadi orang yang beruntung, ya. Tidak menjadi orang yang merugi, apalagi menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita muhasabahnya setiap hari, ya, tidak hanya akhir tahun. Ya, tetapi karena ini momentumnya akhir tahun, ya, tidak ada salahnya terkait dengan muhasabah ini senantiasa kita ingatkan. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim, ya, mengenai muhasabah harian, ya, beliau menyampaikan man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabikhun. Ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung.
Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Ya. Kualitasnya sama, ya. Kebaikannya ya, atau keburukannya ya, selevel ya. Ya. Tapi terutama kebaikannya tentunya yang dimaksud ya. Kalau kebaikannya sama ya dengan hari kemarin ya, berarti kita merugi ya. Ibarat orang dagang itu ya, hanya bisa jadi hanya kembali modal ya, tidak ada keuntungan ya. Dan yang mengerikan kata Rasulullah, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun ya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat atau orang yang celaka ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, beruntung. Hari ini sama dengan hari kemarin, merugi. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka, terlaknat ya. Makanya kalau bisa muhasabah setiap hari ya. Setiap malam sebelum tidur kita mencoba muhasabah ya. Dari pagi hari bangun tidur sampai malam hari, mau tidur lagi, kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan ya. Dari bangun pagi sampai malam hari mau tidur lagi, keburukan apa yang sudah kita lakukan. Kita coba evaluasi. Setelah mengevaluasi hari itu ya, kita mempersiapkan ya, malam hari sebelum tidur itu mempersiapkan besok pagi sampai besok malam mau tidur, apa kebaikan yang akan kita lakukan. Harus kita rencanakan ya. Kalau keburukan tidak harus direncanakan begitu ya. Yang direncanakan kebaikannya saja ya. Semua besok pagi saya mau dimulai dengan sholat tahajud ya. Kemudian berzikir atau membaca Al-Quran sampai datangnya waktu subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah diawali dengan sholat sunnah fajar. Kemudian sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir pagi, membaca Al-Quran atau ikut kajian. Terus ya direncanakan. Kenapa kita perlu merancang dan merencanakan kebaikan? Ya. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis tentang niat, ya. Hadis tentang niat, kita kan lebih sering menghafal hadis tentang niat itu hanya bagian yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah tidaknya sebuah amal bergantung kepada niat. Sesungguhnya berpahala tidaknya sebuah amal bergantung pada niat. Kita kebanyakan hafalnya cuma itu. Padahal penggal yang keduanya itu penting. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan ya. Jadi kalau malam hari kita sudah membuat perencanaan mau melakukan kebaikan-kebaikan di esok harinya, gitu ya, maka kata Kanjeng Nabi, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kita membuat perencanaan sama saja kita sudah melakukan azam. Azam itu keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Kalau niat itu kan yang bersamaan dengan pekerjaan, itu namanya niat ya. Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi ya. Nah, malam hari kita mempunyai azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan besok harinya ya. Maka kata Rasulullah, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Allah nanti akan mengkondisikan alam semesta. Allah akan mengkondisikan makhluknya ya, untuk membantu kita mewujudkan perencanaan-perencanaan kebaikan yang sudah kita rencanakan
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan tentu kita membuat perencanaan itu adalah perencanaan yang baik, ya, terkait dengan ibadah. Ya. Apa saja kebaikan yang akan kita lakukan, ya. Terutama kebaikan atau ibadah yang efeknya tidak hanya di dunia, tetapi juga efeknya jangka panjang sampai nanti di akhirat, gitu ya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, ya, beliau mengatakan tentang orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, tidak suka memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa amila lima ba'dal maut. Ya. Dan dia senantiasa beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya, ini pengantarnya. Jadi saya ulangi lagi pengantarnya. Ya. Kita sebagai orang Islam, ya, kalau bisa muhasabah, introspeksi itu setiap hari, ya. Karena Rasulullah mengatakan orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarinnya, dia orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, merugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, terlaknat atau celaka, ya. Maka kita harus cerdas, ya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan senantiasa berusaha beramal yang efek dari amal itu jangka panjang, tidak hanya untuk kebaikannya di dunia, tapi berefek kepada kehidupannya di akhirat nanti. Kenapa sih kita harus beramal yang efeknya bisa sampai jangka panjang untuk kehidupan setelah kematian? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di akhirat itu kondisinya sangat mengerikan, ya. Kengerian hari pembalasan itu sangat dahsyat, ya. Nah, biar kita terhindar dari kengerian, ya, hari pembalasan, ya, maka itu tadi kita harus melakukan evaluasi setiap hari dan kita harus menjadi orang yang cerdas, ya. Karena ngeri situasi dan kondisi hari pembalasan itu. Seperti apa kengerian hari pembalasan itu? Ya. Saya baca di dalam syarah kitab hadis Arba'in Nawawi, yaitu kitab Al-Wafi, ya, yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Ya. Ini salah satu dari syarah kitab hadis Arba'in Nawawi. Ya. Karena syarah hadis Arba'in Nawawi itu sangat banyak, lebih dari 20. Ini salah satunya. Nah, ketika beliau menafsirkan hadis nomor 36 dari kitab hadis Arba'in Nawawi, beliau sedikit menjelaskan tentang, ya, kesusahan pada hari kiamat atau kengerian hari pembalasan. Di antaranya beliau mengatakan alangkah perihnya penderitaan pada hari kiamat. Karenanya seorang muslim sangat memerlukan amal solih agar dia bisa selamat pada hari itu, sehingga dia bisa masuk surga. Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW, ya. Sahabat Abu Hurairah berkata, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan semua makhluk, ya, baik yang hidup di masa lampau ataupun yang akan datang, dikumpulkan di satu tempat, ya. Pada saat itu mereka mendengar suara penyeru, pandangan menembus mereka, dan matahari sangat dekat di atas mereka. Matahari sangat dekat, ya.
hingga mereka merasakan kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu untuk menahannya. Kemudian dalam riwayat hadis yang lain, Siti Aisyah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat semua manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua laki-laki dan wanita dan mereka bisa saling melihat antara yang satu dengan yang lain. Semuanya telanjang, tidak pakai baju, tidak pakai sandal, tidak berkhitan." Ya. Siti Aisyah bertanya, "Loh, kalau begitu nanti mereka bisa saling melihat aurat antara yang satu dengan yang lain." Apa kata Rasulullah? Hari itu sangat dahsyat sehingga mereka tidak akan memikirkan hal lain. Saking mengerikannya hari itu, boro-boro mikir melihat aurat orang lain. Memikirkan nasib sendiri saja sudah sangat bingung dan sangat ketakutan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, berkenaan dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ya. Kata sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian berdiri di dalam genangan keringatnya sampai tengah daun telinganya. Banyak orang yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Berdiri, air keringat itu sampai di sini. Tenggelam kita, tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Saking panasnya ya, situasi di tempat itu di padang mahsyar. Ya. Jadi malaikat Israfil meniup trompet, pertama untuk mematikan semuanya, yang kedua untuk menghidupkan kembali semuanya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang sangat luas, tidak ada naungan. Kalau di dunia masih ada naungan, ada iup-iup gitu ya. Kalau kepanasan, kehujanan bisa ngiup di dalam rumah atau ngiup di bawah pohon. Di sana tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada naungan apa-apa. Dan matahari sangat dekat. Saking panasnya sampai-sampai banyak orang yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Keadaan orang beda-beda, bergantung kepada amalnya. Makanya introspeksilah setiap hari, muhasabalah setiap hari, dan jadilah orang yang cerdas. Apa tadi orang yang cerdas? Orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan senantiasa beramal, yang amalnya itu efeknya, dampaknya tidak hanya untuk kebaikan di dunia, tapi juga untuk kebaikan di akhirat. Karena begitu mengerikannya kondisi di padang mahsyar, di mana di tempat itu nanti amal kita semuanya akan dihitung. Amal kita semuanya akan ditimbang untuk ditentukan kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu diantara kengerian yang akan kita hadapi ya di hari kiamat, ya, di yaumul hisab ya. Nah, yaumul hisab itu apa? Kita pertegas dan perjelas lagi. Yaumul hisab itu adalah hari di mana semua amal akan dihisab dan diperlihatkan catatan amalnya dengan sedetil-detilnya. Ya. Lalu apakah ada dalilnya yaumul hisab itu? Ya. Karena semua informasi tentang agama itu harus ada dalilnya, harus ada rujukannya. Di antara dalilnya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Ya. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Ya. Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian di yaumul hisab itu apa sih yang akan kita hadapi? Yang akan kita alami apa di yaumul hisab itu? Dua hal. Yang pertama, kita akan diinterogasi.
ditanya-tanya ya, tentang amal kita, tentang semua hal, tentang nikmat yang sudah Allah berikan ya. Dari mana kita mendapatkannya, untuk apa kita gunakan ya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa kita semua akan ditanya ya, di antaranya terdapat dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Tsumma, kemudian, latus'alunna, kalian akan ditanya, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, 'anin na'imi, tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita dapatkan ketika kita hidup di dunia. Ya. Kemudian ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, setelah kita diinterogasi, ditanya-tanya semuanya ya, kalau tadi dalil dalam Al-Quran At-Takatsur ayat 8. Nah sekarang dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang hisab tadi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6958, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh." Ya. Laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya tanpa ada penterjemah antara Rabb-Nya dengan dirinya ya. Jadi pada saat hisab ya, interogasi itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghisab itu bukan malaikat ya. Tugas malaikat itu ya, mencatat perbuatan kita, amal kita ya. Setelah itu pada saat hisab langsung Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Kita semua akan berhadapan langsung dengan Allah, dihisab oleh Allah ya. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ya, akan diajak bicara Rabb-Nya tanpa ada penterjemah antara dia dengan Rabb-Nya. Nah kemudian setelah diinterogasi ya, kemudian buku catatannya yang sudah ditulis oleh malaikat itu ya, diberikan ya, diberikan kepada kita semua. Semua orang mendapatkan buku catatan amalnya ya. Itu disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Kata Allah, wa wudi'al kitab, kemudian kitab itu diletakkan. Maksudnya diletakkan itu diberikan kepada pemiliknya ya. Kemudian apa yang terjadi pada waktu itu? Fatarul mujrimin, nanti kita akan melihat saat pembagian buku catatan amal itu, kita akan melihat orang yang dulu ketika di dunia banyak dosanya ya. Fataro, maka taro, kamu akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang dulu ketika di dunia banyak melakukan dosa. Apa yang kita lihat? Musyfiqina ya. Mereka ketakutan mimma fihi, melihat buku catatan amalnya. Jadi orang yang ketika di dunia banyak dosanya ya, banyak kemaksiatannya, banyak kezolimannya ya, banyak kemungkarannya ya, maka ketika menerima buku catatan amalnya dia gemeter ketakutan. Wa yaquluna, kemudian dia berteriak, ya wailatana, sungguh celaka kami, mali hadzal kitab, ini buku apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tidak meninggalkan baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya tercatat di dalamnya. La yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, dan juga yang besar, illa ahsaha, kecuali tercatat di dalamnya. Kebaikan kecil ya, seumpamanya kebaikan kecil itu ya, kita lagi jalan ya,
ada dahan atau ranting pohon yang patah melintang di jalan, kita pinggirkan. Ya. Kelihatannya sepele, ya. Tapi sebetulnya itu bisa ya, menyelamatkan banyak orang dari kepleset. Ya. Kan banyak orang yang kepleset di jalan gara-gara ya, sebatang dahan yang kecil gitu, meleset ya, atau nyerimpet di rantai sepeda motor dan seterusnya. Kebaikan sekecil apapun ada catatannya. Ya. Apalagi kebaikan yang besar. Ya. Itu tentu ya, lebih jelas lagi catatannya. Semuanya akan ada catatannya. Ya. Keburukan kecil juga ada catatannya. Ya. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan, apalagi keburukan yang besar, ya, tentu ya, akan lebih jelas lagi catatannya. Ya. Orang-orang yang ketika di dunia banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, banyak melakukan kezaliman dan kemungkaran, mereka akan berteriak ketakutan dan gemetar melihat buku catatan amalnya. Ya. Wa wajadu ma amilu hadiro, mereka mendapati ma amilu, apa yang dulu mereka lakukan, hadiro, tampak di hadapannya, kelihatan. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi siapapun. Jadi artinya ya, kalau kita melakukan kebaikan ya, akan diberikan balasan pahalanya. Kalau kita melakukan keburukan, akan diberikan balasan dosanya. Kalau ada orang yang masuk neraka, itu bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan buku catatan amalnya. Jadi kalau jejak digital ya, mungkin bisa dihapus gitu ya. Sekalipun kadang-kadang jejak digital kalau sudah diketahui oleh banyak orang, sudah banyak yang di screenshot begitu ya. Jejak digital bikinan manusia saja ya, kadang-kadang kita tidak bisa menghindarinya ya. Apalagi jejak digital ya, yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid, itu tidak akan bisa dihapus ya. Jejak digital medsos bisa dihapus ya. Tapi kalau jejak digital yang ditulis oleh Raqib dan Atid ya, itu tidak bisa dihapus. Sampai datangnya hari kiamat akan tetap ada catatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, dipertegas di dalam surah Al-Zalzalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan malaikat untuk mencatat semua amal kita. Apa itu amal baik ataupun amal buruk. Allah firmankan dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, artinya sekalipun sangat kecil, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dikuatkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu, ahshahullahu wa nasu, wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Mungkin kita lupa dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Allah mencatatnya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sehingga seluruh hal yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semuanya ada catatannya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa bohong di sana. Ya. Di dunia kita masih bisa memanipulasi ya, data-data dan fakta-fakta di dunia, tapi di akhirat tidak bisa. Ya. Kenapa?
Karena yang akan memberikan kesaksian itu bukan mulut kita. Mulut kita bisa berbohong. Ya. Seperti sekarang ini lagi rame itu ya. Saling buka dan saling serang. Ini dampak sholawat ashghil gitu ya. Akhirnya mereka sibuk ya dengan diri mereka sendiri. Di dunia mungkin bisa saling menyembunyikan. Di dunia mungkin bisa saling melindungi antara yang satu dengan yang lain. Tapi di sana tidak bisa. Kenapa? Karena mulut kita dikunci di sana. Yang akan memberikan kesaksian adalah bumi tempat kita berpijak dan juga anggota tubuh kita. Bukan mulut kita yang bicara. Itu disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi tempat kita berpijak memberikan kesaksian. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Zalzalah ya, dari ayat 1 sampai ayat 4. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Kemudian bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Kemudian manusia saling bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Maka pada hari itu bumi menceritakan kabar beritanya. Bumi nanti melaporkan. Orang ini dulu ketika di bumi ya, ketika di dunia dia pernah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini, kejahatan ini dan seterusnya. Ya. Bumi memberikan kesaksian. Kemudian ya, mulut kita tidak bisa bicara. Ya. Yang akan melaporkan apa yang kita lakukan adalah tangan dan kaki kita. Itu disebutkan dalam apa? Surah Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, nakhtimu, kami tutup, kami kunci, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala afwahihim, mulut mereka. Mulut kita dikunci. Ya. Pada hari itu kita tidak bicara, tidak bisa bicara. Lalu yang akan melaporkan kepada Allah apa? Wa tukallimuna, kata Allah, ya. Dan berkatalah kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ya. Jadi tangan yang akan bicara dan kaki memberikan kesaksian ya, atas apa yang sudah dilakukan oleh umat manusia di atas muka bumi. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat di yaumul hisab itu ya, ada orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tanpa hisab. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah mendapat hisab yang ringan. Dan ada orang yang mendapatkan ya, balasan atas apa yang dilakukannya di dunia mendapatkan hisab yang berat. Ya. Dan ada yang ya, tidak mendapatkan hisab, ya, langsung masuk neraka. Jadi ada yang tidak dihisab langsung masuk surga, ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, ada yang mendapatkan hisab yang berat, dan ada yang tidak dihisab tapi masuk neraka langsung. Kita berada di golongan yang mana? Orang yang tidak dihisab langsung masuk surga, ya. Kabarnya, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, kuotanya terbatas. Ya. Cuma 70.000 orang. Ya.
Itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang lolos tanpa hisab, tapi terbatas kuotanya, cuma 70.000 orang dari sekian miliar umat manusia, ya, dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Itu kabarnya cuma 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Itu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu yang 70.000 orang ini kriterianya apa? Kalau ngelihat kriterianya, ya, masih ada kemungkinan, ya, kita masuk, ya, dalam golongan 70.000 ini. Ya tinggal kita cek lah, ya, kita masuk apa tidak. Tapi kelihatannya berat ini, kelihatannya. Ya. Nah di sini disebutkan, ya, di sini disebutkan, ya, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dari 70 orang itu adalah, ya, kriterianya. Kata Rasulullah, ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5752 dan hadis Imam Muslim nomor 220. Kata Rasulullah, ya, orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ya, pertama di sini disebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Lah. Yang kedua, tidak meminta untuk diruqyah. Yang ketiga, tidak melakukan tiarah. Dan yang keempat, ya, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tafsir hadis ini dijelaskan, ya, tidak meruqyah dan tidak diruqyah ini yaitu ruqyah jahiliyah, ya. Tidak meruqyah dengan ruqyah jahiliyah. Karena sebelum Islam datang pun itu ruqyah sudah ada yang dilakukan oleh para dukun, ya. Ruqyah jahiliyah itu, ya, mengobati orang dengan doa-doa, tapi bukan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga bukan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Zaman sekarang itu banyak yang menggunakan istilah yang sama, apa namanya, menerima jasa ruqyah, kan begitu ya. Itu hati-hati karena tidak semua jasa ruqyah yang ada, ya, itu sesuai dengan syariat, ya. Karena bisa jadi ruqyah yang dilakukan justru dengan melakukan kesyirikan, ya. Nah ini bisa jadi yang dimaksud adalah, ya, jangan meruqyah, jangan minta diruqyah, ya, tapi ini yang dimaksud adalah ruqyah jahiliyah, ya. Kemudian tidak melakukan tiyaroh, beranggapan sial, ya. Itu masih banyak di masyarakat kita, ya, yang melakukan tiyaroh, ya, menghubungkan satu peristiwa dengan baik dan buruknya keadaan, ya. Sudah naik motor mau pergi pengajian padahal itu, ya, masih di rumah tiba-tiba kejatuhan cicak, gitu ya. Waduh, pertanda apa ini? Kayaknya pertanda buruk ini. Akhirnya nggak jadi perginya, gitu ya. Nah itu namanya tiyaroh, ya, beranggapan sial dengan sebab sesuatu, gitu ya. Kemudian lagi dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain hadis ini Imam Bukhari, ya, orang-orang yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu adalah humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarqun wa la yaktawuna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hampir mirip tapi redaksinya berbeda. Mereka tidak melakukan tiyaroh atau beranggapan sial, tidak meminta untuk diruqyah, ya. Bahkan kalau ada satu kajian tauhid itu, ya, tidak meminta diruqyah itu sekalipun dengan ruqyah syariah, ya. Kalau kita sakit, ya, untuk menunjukkan tauhid tingkat tinggi itu, ya, dalam satu kajian itu disebutkan, ya, ada dalam kitab tauhid itu disebutkan kita jangan meminta untuk diruqyah,
Tapi kalau ada orang yang bisa meruqyah, ingin berbuat baik, menawari gitu ya, jenengan ketinggalan kok perlu diruqyah ini ya. Kersane pemboten kalau saya ruqyah. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang sakit kemudian kita meminta ya, kalau tauhid yang tingkat tinggi ya, itu sebaiknya jangan dilakukan ya. Karena ada anggapan ya, kita bergantung kesembuhan kita kepada ruqyah itu ya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tauhid yang tingkat tinggi begitu ya, ya, bergantung kepada ruqyah untuk kesembuhan ya, sakitnya ya, itu tidak boleh ya. Makanya di sini disebutkan, ditegaskan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya di sini disebutkan ya, ruqyah jahiliyah ya, yang dilarang itu karena ruqyah jahiliyah itu ruqyah yang mengandung kesyirikan ya. Jadi ada Auf bin Malik berkata, kunna narqi fil jahiliyah, kami dulu pernah meruqyah di masa jahiliyah. Fakulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik ya, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan? Faqala, maka Rasul bersabda, a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan ya. Kata Rasulullah, tunjukkan ruqyah kalian. Rasul pengen tahu. Kemudian kata Rasulullah, yang namanya ruqyah tidaklah mengapa selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah kemudian ya, di antara ya, amalan yang bisa dilakukan ya, agar kita masuk dalam kategori 70.000 orang ya, yang akan dimasukkan surga tanpa hisab ya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al ya. Siapa yang mampu di antara kalian untuk memberi kemanfaatan pada saudaranya, maka lakukanlah. Dipertegas dan diperjelas dalam hadis yang lain, dalam kitab hadis Arba'in Nawawi nomor 36 ya. Kata Rasulullah SAW ya, ya, agar kita mendapatkan keringanan dalam hisab ya, bahkan kita bisa masuk surga tanpa hisab ya. Rasulullah SAW mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesusahannya di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesusahannya di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ya. Itu yang pertama ya, yang 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang mendapatkan hisab yang ringan ya, disebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, kemudian akan berkumpul dengan keluarganya yang sama-sama beriman. Nah lalu apa amalan yang dilakukan oleh orang-orang ini
yang mendapatkan hisab yang mudah karena menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim. Kata Rasulullah, "Thalathun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah bi rahmatih." Ada 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Ya. Bagi siapa ya Rasulullah? Orang yang mendapatkan hisab yang mudah dan dimasukkan surga dengan rahmat Allah. Itu siapa? Ya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan. Qala, 3 hal itu apa? Pertama, kata Rasulullah, tu'ti man haramaka. Engkau memberi orang yang menghalangimu. Artinya apa? Kita tetap berbuat baik kepada orang yang suka menghalangi kita dalam melakukan kebaikan, atau orang yang suka mempersulit urusan kita. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang sebetulnya kadang-kadang suka mempersulit urusan kita. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mudah ya. Ada orang yang tidak baik kepada kita ya, tetapi kita tetap berbuat baik kepadanya, gitu ya. Nah, ini kan berat ya. Ya. Nah, karena berat, maka balasannya kan luar biasa. Kita akan diberikan hisab yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, padahal kebanyakan dari orang, mungkin termasuk kita barangkali ya, biasanya kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita akan membalas keburukannya dengan keburukan yang lebih besar. Ya. Biasanya kan kalimatnya begini kalau bahasa Jawanya, nggak tahu bener apa nggak bahasa Jawanya. Awakku iki penaan, nah gitu ya. Awakmu apik karo aku iso apik karo awakmu. Tapi awakmu elek karo aku iso luwih elek. Ya. Kan betul nggak bahasa Jawanya begitu ya? Karena bahasa Jawa saya kan beda ya. Saya dari Jawa Barat gitu ya. Jenengan baik sama saya bisa baik sama jenengan. Tapi kalau jenengan buruk sama saya ya, atau jahat sama saya, maka saya bisa lebih jahat. Ya. Nah, itu kadang-kadang kan begitu. Ya. Padahal perintahnya itu kan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Nah, kalimat itu kan berlomba-lomba dalam keburukan. Jenengan jahat sama saya bisa lebih jahat lagi. Tapi jenengan baik sama saya juga bisa baik sama jenengan. Nah, ini berlomba-lomba dalam keburukan. Jenengan jahat, saya bisa lebih jahat. Ya. Padahal kalau ada orang yang jahat sama kita, suka berbuat buruk kepada kita, kemudian kita membalas keburukannya dengan kebaikan, ini kata Rasulullah, kita akan diberikan hisab yang mudah. Ya. Nanti hisabnya ringan di hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, apa yang akan membuat kita dihisab dengan hisab yang mudah? Wa ta'fu amman dzalamaka. Engkau memaafkan orang yang menzolimimu. Masya Allah. Memaafkan orang yang menyakiti kita. Ya. Memaafkan orang yang menyakiti kita. Dan ini sebetulnya di dalam Al-Quran surah Ali Imran itu juga sudah dijelaskan. Di antara kriteria orang yang akan masuk surga. Ini ayatnya biasa dibahas pada saat halal bihalal. Ali Imran 133 134 kalau tidak salah. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas.
Orang bertakwa yang akan dimasukkan surga, dalam ayat itu disebutkan cirinya pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orangnya suka berinfak baik dalam keadaan senang ataupun susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orangnya bisa menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu Al-Qur'an yang mengatakan, diperjelas oleh Rasulullah dalam hadis ini. Memaafkan orang yang menyakitimu, itu nanti akan membuat hisab kita ringan. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kata Rasulullah, agar kita mendapatkan hisab yang ringan, watasilu man qata'aka, ya. Dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Nah itu, ada orang memutus tali silaturahim dengan kita, tapi kita tetap menjaga, berusaha untuk tetap berhubungan baik dengannya. Ya. Kadang-kadang di masyarakat kan suka ada kakak adik putus hubungan, biasanya gara-gara masalah apa, Bu? Warisan. Gitu ya. Gara-gara masalah warisan putus hubungan persaudaraan. Nah, kalau ada orang yang berusaha memutus hubungan persaudaraan dengan kita, kemudian kita tetap berusaha menjalin hubungan baik dengannya, ya. Kita berusaha kirim makanan, kita berusaha menyampaikan salam, kita berusaha kalau ketemu mencoba tersenyum, kita berusaha kalau berdekatan berusaha menyapa, ya. Sekalipun orangnya tetap cuek dan tidak peduli kepada kita, kita tetap berusaha menjalin hubungan baik dengannya. Itu balasannya luar biasa. Kita akan diringankan hisabnya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa nggak, Bu, begitu, Bu? Kayaknya berat, Bu, ya. Orangnya wis nggak peduli sama kita, ya, boro-boro berbuat baik kepada kita, ya. Biasanya kita melakukan hal yang sama, ya. Masya Allah, ya. Itu kalau kita kebalikannya, justru kita tetap menjaga hubungan baik dengannya, maka kita akan mendapatkan hisab yang ringan di hari kiamat. Nah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat ya Rasulullah? Ya. Fama li ya Rasulullah, fa idza fa'altu dzalik, apabila aku melakukan 3 hal tadi, fama li ya Rasulullah, apa yang akan aku dapatkan? Kata Rasulullah, antuhasaban, engkau akan dihisab hisaban yasiro, dengan hisab yang mudah. Wa yudkhilakallah al-jannah bi rahmati, dan Allah akan memasukkanmu ke surga dengan rahmatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu orang yang mendapatkan hisab dengan hisab yang mudah. Kemudian yang dilakukannya apa? Di antaranya 3 hal tadi. Tetap menjalin hubungan, tetap memberi, ya. Orang yang tidak pernah memberi kepada kita, ya. Orang yang suka memutus kita, ya. Kemudian yang kedua, tetap memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dan yang ketiga menjalin silaturahim, ya, dengan orang yang memutus silaturahim dengan kita. Ini 3-tiganya terkait dengan kesalehan sosial, ya, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau yang tadi yang hisab, yang tanpa hisab, bi ghairi hisab, gitu ya, itu lebih banyak yang hubungannya dengan akidah, ya. Yang masuk surga tanpa hisab, ya, itu lebih banyak kriterianya tadi yang hubungannya dengan akidah, ya. Hanya bergantung kepada Allah, tidak melakukan tiara, gitu ya. Bahkan ada dalam hadis yang lain itu, ya, tidak melakukan bid'ah, ya, tidak bermaksiat, ya. Itu yang mendapatkan hisab yang mudah, mendapatkan rahmat Allah masuk surga tanpa hisab, ya.
Nah, kalau yang mendapatkan hisab yang mudah, ya, itu lebih banyak terkait dengan ya, hubungan sesama manusia, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian yang akan mendapatkan hisab yang berat itu ya, disebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai ayat 13. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya. Di dunia dulu senang, tapi di akhirat dia susah. Nah, siapa mereka ini? Ya, mereka ini bisa jadi adalah kita umat Islam ya, yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan ketika di dunia. Maka nanti kita akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, tetapi kemudian kita akan tetap dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar baiknya Bapak yang dirahmati Allah, sekalipun kita tidak masuk golongan pertama yang tanpa hisab, sekalipun kita tidak masuk golongan yang kedua yang hisabnya ringan, kita masuk golongan yang ketiga yang hisabnya berat, gitu ya. Kabar baiknya kalau kita masih ada iman di dalam hati kita, kita masih tetap akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Siapa yang masih mengucapkan la ilaha illallah, dia masih masuk surga sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri. Tetapi jangan sampai kita berpikir kalau begitu boleh dong. Maksudnya boleh berzina, boleh mencuri, ya nggak boleh juga. Nanti gara-gara mencurinya, gara-gara berzinanya, itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Disiksa dulu di neraka. Tetapi karena masih ada la ilaha illallah, kita masih tetap akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kabar baiknya bagi kita yang masih ada iman di dalam dada kita, sekecil apapun masih bisa membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, golongan yang keempat itu siapa? Ya. Yang akan diloloskan dari hisab, tanpa hisab, tapi tidak masuk surga, langsung masuk ke dalam neraka. Ya. Mereka ini adalah ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang kafir. Disebutkan ada satu penjelasan terkait dengan hal ini ya, bahwa orang kafir itu ya, ada dua pendapat yang mengenai orang kafir itu. Ada yang berpendapat mereka itu tidak perlu dihisab ya, karena hisab itu kan untuk menghitung amal baik amal buruk yang kemudian untuk ditentukan langsung masuk surga atau masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan surga. Kalau orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua pendapat, ada dua penjelasan ya. Ada yang mengatakan mereka itu melewati proses hisab ya. Tapi melewati proses hisab itu bukan untuk menentukan mereka itu masuk surga atau masuk neraka. Mereka tetap masuk neraka, tapi hisab itu untuk menentukan tingkatan siksanya, level siksanya. Ya. Contohnya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dengan Abu Thalib, ya, itu sama-sama masuk neraka. Tapi level siksanya berbeda. Ya. Abu Thalib siksanya lebih ringan. Ya. Kenapa? Karena dia ketika di dunia banyak amal baiknya, tapi tetap dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam dadanya. Abu Thalib, kita sama-sama tahu ya, pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib ini ketika hidupnya selalu membela dakwah Nabi.
mendukung dakwah Nabi, melindungi Nabi dari kejahatan orang kafir Quraisy. Itu kebaikan. Tapi beliau tetap tidak dimasukkan surga, tetap masuk neraka. Kenapa? Sampai meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kan pada saat sakaratul maut, Nabi kan datang. Paman, ucapkanlah la ilaha illallah, supaya aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah. Tapi sampai meninggal Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Thalib tetap masuk neraka. Tetapi dalam hadis yang sangat panjang dijelaskan, ya, Abu Thalib itu masuk neraka cuma telapak kakinya saja. Tetapi kata Rasulullah, sekalipun yang nempel di neraka hanya telapak kakinya, ubun-ubunnya mendidih. Saking panas neraka. Apalagi kalau yang dicemplungkan ke dasar neraka, digues-gues, dibilas, diinjak-injak di sana gitu ya. Seperti apa rupa dan bentuknya? Itu baru telapak kakinya saja ubun-ubunnya mendidih. Nah, kalau Abu Jahal, Abu Lahab, ya, maka mereka fid darkil asfali minan nar, kan begitu ya, di dalam dasar neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena mereka ketika di dunia tidak ada kebaikannya, ya. Mereka menghalangi orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Makanya mereka tidak bisa, ya, mendapatkan keringanan di dalam siksanya, ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ya, bahwa orang kafir itu, ya, semua kebaikannya itu sia-sia, ya, sama sekali tidak ada manfaatnya, ya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23. Syekh Khalil Harras, ya, beliau berpendapat yang benar adalah semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir hanya dibalas di dunia saja, hingga bila datang hari kiamat, ya, ia akan mendapat lembaran kebaikannya kosong. Orang kafir berbuat baik itu diberikan balasan, tapi hanya untuk di dunia. Tapi ketika kiamat lembar kebaikannya kosong, ya, sehingga tidak perlu ditimbang. Udah kosong, ngapain ditimbang? Ngapain dihitung? Ya. Berdasarkan firman Allah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Diperkuat dengan ayat yang lain, Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karumadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Kata Allah, orang-orang yang kafir kepada Rabb-Nya, amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Kebaikan apapun yang mereka lakukan di dunia, mereka tidak bisa mendapatkan manfaatnya untuk di akhirat. Ya, itu ya. Jadi ada 4 golongan tadi. Yang pertama tanpa hisab, itu kaitannya dengan menjaga akidah, ya, dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ya, golongan yang mendapatkan hisab, ya, dengan hisab yang ringan, ya, mereka yang banyak menjaga hubungan baik, senantiasa berusaha menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Golongan yang ketiga mendapatkan hisab yang berat, ya, mereka masih ada iman, ya, tapi mereka banyak melakukan dosa dan kemaksiatan ketika di dunia, ya. Kemudian golongan yang keempat, ya, tanpa hisab, ya, tapi bukan untuk dimasukkan surga, tapi langsung nyemplung ke neraka. Atau dengan hisab, tapi hisab itu bukan untuk menentukan surga atau neraka, tapi untuk menentukan di nerakanya siksanya ringan atau berat.
Siapa mereka ini? Orang-orang yang tidak ada iman sedikit pun dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka ya, pesan yang bisa kita petik pada kajian pagi hari ini, ya usahakan tentu kita berusaha di level yang nomor 1, gitu ya. Ya, jadi bagaimana kita berusaha menjaga akidah kita, ya, menjaga akidah kita, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan tatoyur, tidak melakukan bid'ah, ya, dan seterusnya, supaya kita masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga akidah kita, menjaga kemurnian akidah kita, agar tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan bid'ah, tidak tercampur dengan segala macam yang akan merusak kemurnian iman dan akidah kita, sehingga kita akan dimasukkan surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.